Ya Pak, ya siap. Apelo ini ya. Saya dari kemarin nyari, saya inget kok ini ya. Iya, Bagaimana tips-tips cara menangkap Joseph Paulsang itu. Nah, ini dia ya, diajarinnya di sini. Itu ya. Paulsang bidat yang menyerang iman Kristen, bermulut kotor. Bukan apologet Kristen, malah berupaya menghancurkan iman Kristen dari dalam. Mencari sensasi, melawan Islam dengan kata-kata kotor, fitnahannya demi menyebarkan paham dan ajarannya. Jangan lupa share ke yang lain agar semua bisa paham. Benci banget ya sama saya ya. Tamsir. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Ya, langsung. Shalom Pak, Nabi 26. Ya. Ya, kita nggak boleh begitu Pak. Ya emang kita banyak kesalahannya. Laporan keuangan kita kan belum lengkap, harta bergerak, atau tidak bergerak, dan harta bergerak gitu. Mas, ngerti nggak Mbak? Halo? Ya, lanjut aja Pak. Pertanyaan begini loh. Hari Natal itu hari pagar atau hari Dewa Matahari atau hari apa gitu? Ini lagi bicara apa Pak? Bapak lagi bicara apa? Laporan keuangan, laporan Natal itu apa? Udah tahu ini Pak lagi bicara tentang apa ini? Maksudnya gini loh Pak, di Indonesia kan kita nggak tahu nih figur apologet gitu, Pekanuru apa-apa yang mau dibahas yang mana? Nggak ngerti Pak, nggak nyambung Pak. Satan, Nabi. Nggak nyambung Pak. Ya, lanjut aja Pak Paul kalau nggak nyambung. Ini tukang pijat dari Amerika dulu aja deh. Selamat pagi, siang malam. Ya. Salam makan babi. Salam makan babi. Itu Bapak tadi ngomong, saya jadi bingung. Ini orang ngomong apa? Pak dengerin, bener ngomong Indonesia, tapi kok nggak ngerti aku. Anyway, Pak Paul, saya ini sering liatin YouTube-nya Pak Paul ini argumen sama orang-orang yang ini, orang-orang seberang. Saya rasa itu, wasting time ya Pak Paul ya. Soalnya mereka sendiri nggak ngerti buku mereka, ya kan? Satu, mereka nggak ngerti ajaran mereka. Soalnya contoh soal sekarang, mereka kok takut banget ya sama gereja. Sekarang lagi yang terakhir ini, Bupati mana itu? Bupati Serang. Orang mau kebaktian di ruko nggak boleh. Katanya nggak ada izin. Ruko punya mereka, duit-duit mereka dilarang. Tapi mereka sendiri yang punya masjid, sembahyang di Tamrin, sembahyang di Zebra Cross. Ini kan nggak kena ini. Ya kan? Ini aja deh, bottom line. Kalau you ketemu orang Islam, tanyain aja, kamu bisa bahasa Arab nggak? 90% mereka nggak bisa. Atau tanyain, kamu baca Quran itu gimana? Ya kan? Itu aja. Jadi nggak usah debat-debat teologi, tambah pusing. Kita ini menyebarkan ini aja, menyebarkan Injil aja. Ya kan? Kasih tahu mereka, ikut Yesus itu kita bisa merasakan mujizat Tuhan. Kamu umpamanya selama jadi Islam puluhan tahun, ada pernah nggak mujizat dalam hidup kamu? Ya kan? Kita ikut Yesus kan kita bisa merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan kalau kita lagi susah. Itu aja buah-buahnya kita lihat. Ya kan? There's a power in the name of Jesus. Ya kan? Ada kuasa itu. Kamu dalam keadaan apapun, kalau kamu teriak nama Yesus, itu pertolongan langsung datang. Itu aja, mereka suruh ngadain itu aja. Sama seperti gini, contoh soalnya Pak Paul ya. Kita ini gimana jelasnya, enaknya makan tempe kok orang boleh.
Wah, tempe itu dari kedelai diproses gini, dikasih ragi sampai jamuran makan. Udah deh, nggak usah tahu prosesnya. Tahu hasilnya aja. Lu gorengin tempe, lu kasih sambal terasi, kasih nasi panas kepul-kepul. Lu makan deh. Lu rasain sama Tuhan, sama Yesus. Lu rasakan kasih Tuhan, lu rasakan mujizat Tuhan. Kamu udah nggak usah argue. Nah, kalau kamu udah settle, kamu baru belajar Alkitab, belajar teologinya. Tapi ke satu rasain dulu. Ya kan? Indonesia ini apa? Udah sorry tuh saya sembahyang 5 kali, ini semua dilarang. Buahnya apa? Lu itu udah merdeka 77 tahun. Buahnya itu lu tunjukin hasilnya itu hasil jeripaya kamu sembahyang 5 pakai baju cingkrang itu hasilnya apa? Kemana? Tunjukkan saya negara mana di seluruh dunia yang ada hasilnya. Ya kan? Jadi aduh, ngeliat orang argumen yang waduh buku ini buku itu, apalagi yang itu satu si orang brengsek, orang gila, saya bilang si Nandar itu, wah saya bisa bahasa Ibrani. So what is your point? Kamu bisa Ibrani, kisah bahasa Yahudi, pintar bahasa Arab apa-apa. So what is your point? Aku mau lihat hidup lu gimana. How successful is your life? Ya kan? Kamu hidupnya gimana? Aku mau lihat. Berapa kekayaan kamu, berapa ini kamu, aset kamu. Jadi ada buahnya. Berapa kalau kamu udah menikah, bahagia nggak bini lu, bahagia nggak lah anak-anak lu. Itulah buah itu yang penting dilihat dari buahnya. Kalau teori mah, udah kamu ngomong apa aja, nggak ada masuk akal, percuma deh. Itu aja deh Pak Po, saya lihat belakangan ini tingkah lakunya, masa urusan orang ngehe-ngehe diurusin dibikin KUHP. Oh, apa coba? Ya kan, orang masuk hotel diurusin. Ngapain coba? Ada kerjaan kali ini DPR MPR. You know what I mean? Jadi pusing. Urus sono negara itu urus sono. Kepolisian, kejaksaan nih sama kehakiman ini lo urus sono. So ngurusi kok ngehe-ngehe lah. Itu ada deh Pak Po. Thank you. Lanjut. Ini yang Ya Pak, ya siap. Apelo ini ya. Saya dari kemarin nyariin, saya ingat kok ini ya. Iya, tips-tips cara menangkap Joseph Paul Zhang itu. Nah, ini dia diajarinya di sini. Itu ya. Paul Zhang bidat yang menyerang iman Kristen, bermulut kotor. Bukan apologet Kristen, malah berupaya menghancurkan iman Kristen dari dalam. Mencari sensasi melawan Islam dengan kata-kata kotor, fitnahannya demi menyebarkan paham dan ajarannya. Jangan lupa share ke yang lain agar semua bisa paham. Benci banget ya sama saya ya. Nggak lupa. Dulu begitu Pak, dulu dia benci sama Pak Paul, tapi sekarang teman-temannya minta Pak Paul bantu dia. Bagaimana itu Pak? Gitu. Malah Bambang Nursena, ya ini ya, nelpon ke teman saya. Ya. Saya bilang ya mungkin rekeningnya harus dibuka, mungkin baru kita bantulah intinya. Kalau enggak kita nggak mau. Kita sudah berkali-kali dikerjain orang ya. Asalnya nggak enak ya, kayak kemarin teman kita yang di Amerika ngumpulin sampai ribuan $, buat KC. Ya, kasus ini Saifuddin, bablas juga tuh. Ya kan? Udahlah kita nggak mau lah. Ya, di Rudy Yohanes dulu malah bikin kolam renang, kita nggak mau pokoknya ya. Kalau apa-apa ngumpulin dana kudu dibuka ya, open ya pokoknya. Semua yang mau dibantu mesti SOP-nya ini Pak Paul, bikin surat pernyataan, rekening terbuka, satu pintu melalui kita semua, begitu loh. Kalaupun nanti ada yang lain, ya tinggal hubungin ke kita, begitu. Jangan pakai yang lain-lain. Jadi ada SOP-nya dibikinin dari Galarua nanti SOP-nya nanti pas Santiamer lah. Nah kalau mereka mau ya mereka tinggal tanda tangan kita itu. Belum punya SOP loh itu Galarua loh, bagaimana prosedur kalau kita mau seperti itu ya loh, mesti ada uang itu nanti kita jadi fitnah lagi loh itu. Ya jadi dia berarti itu catatan secara hukumnya juga legalitasnya lebih kuat. Mereka dia tanda tangan, dia mengerti pasal-pasal artinya agreementnya kita dengan dia kalau mereka mau dibantu secara hukum oleh kita gitu kan, intinya kan kayak LBH aja, kita sebagai yayasan
yang untuk LBH-nya mereka sebagai kliennya begitu kan, klien yang nggak bayar malah dibantu oleh kita. Tapi kan artinya mesti jelas semua, ada intinya, ada kontraknya lah, ada pasal-pasalnya ya kan. Itu yang mesti kita susun nanti sebagai SOP gitu. Jadi semua tertuang di situ, semua terbuka, penerimaan nggak ada lagi, ini mesti melalui kita segala jelas, jangan nanti banyak mengutip sana mengutip sini, nggak jelas lagi ya, seperti itu. Walaupun dia udah fitnah Pak Paul ya kan, si siapa nih namanya, ya tetap kita bantu, kita nggak, itu kan personal ya kan, tetap kita bantu anak-anak Tuhan, wah nggak ada ini, kita bantu. Kita kasih tahu gitu ya, ini cuman kita kasih tahu aja, harus kita bantu saudara ya, kalau memang harus dibantu kita bantu. Yang penting tadi kata Pak Suara, jelas, transparan, dan ikutin SOP-nya adalah RUA. Ya. Harus kita bantu saudara ya, karena di luar masalah personal kita boleh debat dengan apapun ya. Di luar masalah personal kita tetap bantu, tapi harus jelas. Kemarin anak Batak karena nggak jelas ya. Kemarin saya suruh Pak Rene yang di Belanda telepon aja. Saya ada rekamannya soalnya ya. Ini kita semua sudah beres, yang penting uang. Oh ya nggak mau, nggak usah deh. Saya bilang nggak usah deh. Saya forward ya rekamannya ya, rekaman teleponnya Pak Rene dengan anak Batak itu ya. Jadi kita nggak bantu, nggak bisa ya. Karena dia nggak mau ikutin aturannya kita, malah kita yang mau disetir sama dia, yang penting duit. Ya nggak bisa, udah jangan. Nggak bisa ya, jadi jangan sampai Anda hujat-hujat Islam. Jadi memang tujuannya Anda mau cari donasi, Anda masuk penjara tujuannya mau cari donasi. Kan ada ya, sengaja di penjara buat cari donasi. Wah sial itu saudara, makanya apes. Jangan coba-coba Anda berapologet dengan tujuan mau cari duit. Sial aja pokoknya. Ya ini pekerjaan yang suci, pekerjaan yang sakral ya. Kalau Anda nodai, Anda celaka loh saudara. Bentar. Anda lihat ya, kita nggak ngomong kosong, saya ngomong ya. Betapa bencinya si Inyo Manis itu sama saya ya. Bahkan yang kasusnya di Malang pun, dia fitnah-fitnah kita juga ya. Masalah kasusnya di Malang, padahal 5 orang sudah kita terjunkan, survei langsung di lokasi. Sebelum uang itu kita kasihkan untuk beli peralatan, dan kita ngasihnya nggak uang ya, di 3 desa di Malang itu kita nggak kasih uang loh, kita kasih peralatan loh. Ya ada sebagian uang, tapi kecil ya, hanya untuk operasional mereka, tetapi kita fokus dengan pelayanan di desa itu. Nah, itu pun kita difitnah ya, masalah itu. Betapa bencinya orang ini sama kita, saudara si Gratia Pelo ini. Tetapi ketika dia ada dalam musibah, karena dia seorang pengikut Yesus katanya, ya kita harus bantu. Cuman aturan kita, jangan aturannya dia, kita nggak mau. Lalu orang dia minta tolong ada lagi ya, malah maki-maki saya, saudara ya. Kurang ajar ya, ini orang pada minta tolong, nggak Rudi Yohanes, nggak orangnya Gratia Pelo ya. Pada minta tolong tapi terus nggak ditolong, maki-maki ya, kurang ajar sekali ya. Kadang saya juga nggak ngerti dalam otak ini apa, otaknya isinya ini orang-orang ini ya. Bukan Gratia Pelo ya, saya nggak pernah kontak dengan Gratia Pelo, tapi orangnya Gratia Pelo ya. Tiba-tiba maki-maki saya, gara-gara saya nggak bantu dia, kurang ajar. Paul, ya. Ketemu juga videonya ya akhirnya ya. Ini ketemu nih, saya dari kemarin penasaran. Soalnya tak cari satu-satu, saya ketemunya dari Google, saya browsing dari Google search Gratia Pelo Joseph, Gratia Pelo Paul Zhang. Ketemu 2 video, yang sama Muri Wali, sama yang ini sama Muri Wali, tapi bahas trinitasnya saya. Iya. Tapi kalau Pak Muri Wali kan itu dogma, itu beda, itu kan dogma. Saya tidak anti Trinitas ya saudara ya. Saya ini dari gereja Trinitas. Saya lahir dibaptis umur 12 tahun di gereja Trinitas, dan saya ditahbiskan menjadi seorang pastor di gereja Trinitas. Sinode saya yang di Indonesia adalah gereja Trinitas, ya saudara ya. Jadi kalau saya bilang saya anti Trinitas, saya bisa dimarahin nanti. Saya sekolah teologi ya, S2, S3 saya ya di STT yang menganut teologi Trinitas ya saudara ya. Jadi saya tidak anti Trinitas, cuma saya beyond Trinitas karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri saudara ya.
Saya tidak anti Trinitas. Trinitas hanya sebuah konsep. Sama dengan oneness. Apakah saya anti oneness? Enggak juga, saudara. Oneness juga sebuah konsep. Bagaimana mereka berusaha menjelaskan kealahan Yesus. Kalau saya enggak perlu menjelaskan kealahan Yesus, kamu mau percaya boleh? Enggak boleh. Ya, Anda mau percaya Yesus adalah Allah, enggak masalah. Anda tidak percaya Yesus adalah Allah, tidak percaya pun enggak masalah. Ya, karena syarat keselamatan itu bukan mengakui Yesus Allah, tapi mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara. Ya, Roma 10 ayat 9, itu syarat keselamatan, saudara. Ya, jadi bukan mengakui Yesus sebagai Elohim. Bukan. Makanya Anda mau Trinitas boleh, Anda mau Unitarian nggak masalah, Anda mau Oneness juga nggak masalah buat saya. Nanggap ya. Nah ini ada ketemu ya. Jadi kemarin tuh saya takut fitnah soalnya, saudara. Makanya saya satu-satu tak cariin ya. Tapi tetap ya kita mengundang ya semua apologet Kristen untuk merapat ke Galarua ya. Sudah beberapa sudah merapat. Terima kasih buat kepercayaan Anda. Ya. Tapi saudara, apakah kalau Anda terus berbeda, terus Anda mau musuhan? Jangan ya saudara ya. Kalau Anda satu Trinitas, satu Oneness, satu apa ya nggak usah musuhan. Kita ributnya ribut debat, tapi jangan terus bermusuhan. Apalagi sampai bawa-bawa anak istri orang dibawa-bawa. Salah, enggak boleh. Ya, jangan bawa-bawa anak istri terus bawa-bawa sampai ke lara-lara. Kurang ajar, enggak boleh saudara. Kita ini lagi ribut masalah apa sih, doktrin kan? Iya kan? Pengajaran kan? Ya kita debat di pengajaran. Itu kayak Anda lagi diskusi masalah sains di kampus ya, misalnya siapa nih, kita nih di kampus lagi skripsi atau lagi seminar, terus anak istri dibawa-bawa dihina-hina, kan kurang ajar saudara ya. Jangan ya. Makanya pikirannya begini Pak Paul, mungkin pikirannya ini mungkin saya salah ya. Dengan membuat penghinaan terhadap Pak Paul maupun komunitas-komunitas yang yang disosialisasikan oleh Pak Paul itu, dia pikir dia bisa melakukan tekanan sehingga kita merasa risih akhirnya ngasih uang gitu Pak. Saya lihat sih arahnya dia ke sana gitu. Bisa juga kayak preman-preman wartawan botrek. Ya, seperti itu Pak. Ya kan, sama pengacara murahan kan begitu, pengacara yang konyol-konyol itu kan. Iya Pak Paul. Begitu kan. Saya kira itu arahnya mereka itu seperti itu. Kebetulan Ibu Ketua kan kasih lihat WA itu ke saya kan waktu ketemu kemarin kan. Nah, ancaman itu Pak dari pengacaranya itu terhadap Galarua. Jadi putusan yang tepat untuk Galarua itu ya, segera tinggalkan itu. Iya, cabut laporan itu Pak. Bau Pak. amis sudah. Mungkin kita nggak mau ikut amis sudah. Makan aja sendiri. Masalah takut atau enggak Pak. Cuman bau amis itu kalau udah kayak begitu gitu. Iya, mau diterusin bau amis sudah nggak benar. Itu ya saudara. Iya, artinya dari nomor LP itu dia mengharap supaya Galarua bayar ke dia atas nama nomor LP. Betul. Kan begitu, karena dia nggak bayar sama Rudy Yohanes. Itu kan pengacaranya dari Rudy Yohanes itu, Mosi itu. Iya. Nah itu dia Pak. Jadi karena nggak dibayar sama Rudy Yohanes, jadi minta nyuruh kita yang bayar, kurang ajar kan? Nah itulah akhirnya kan nggak enak juga Pak Paul ngelihat Galarua diancam-ancam seperti itu, ya lebih bagus cabut aja lah, nggak usah diurusin gitu Pak Paul gitu. Iya, jadi konyol kan? Konyol. Nah, sekarang buktinya ya telepon ke Pak Rene yang di sana, mana mungkin lah Pak Paul kita minta uang sama orang tanpa harus kasih pelaporan. Pokoknya udah beres semua, yang penting dananya ada. Nggak mungkin Pak, nggak akan ada orang yang mau memberikan dana seperti itu gitu. Nggak bakalan ada Pak Paul.